Halo, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita filmnya. Dance of the Dead 2008. Ketika sebuah sekolah saat ingin mengadakan pesta prom night tiba-tiba diserang wabah zombie. Nah, nggak pakai lama lagi, langsung aja ambil posisi. Di awal film ini kita diperlihatkan seorang penggali kubur yang sedang melakukan pekerjaannya. Namun ketika dia tengah bersih-bersih, sebuah vas bunga terlihat begitu aneh. Pria itu mengamati dan curiga kenapa setiap didirikan vas bunga itu selalu terjatuh kembali. Tak lama kemudian, sebuah tangan muncul dari dalam kuburan hanya untuk mencekiknya. Pria itu segera memotong tangannya dan meletakkannya bersama potongan yang lain. Terlihat jari-jari tangan yang sudah terpotong masih bisa bergerak. Mengalami kejadian ini, tukang penggali kubur itu biasa saja dan tidak kaget. Kemudian dia membawa potongan-potongan tubuh pergi. Suatu hari, salah satu sekolah menengah akan mengadakan acara prom night di sekolah. Prom night sendiri adalah sebuah acara pesta untuk merayakan kelulusan. Bisa berupa dansa, ajang pemilihan murid berprestasi. Dan yang paling ditunggu dalam pesta tersebut nantinya akan ditentukan siapa di antara siswa-siswi sekolah yang akan menjadi raja dan ratu prom night. Nah, semua murid sekolah sangat antusias untuk menyambut acara tersebut nanti malam. Di satu sisi, seorang siswa bernama Jimmy adalah tipe murid yang santuy dan dia tidak pernah menganggap hal apapun itu terlalu serius. Sampai-sampai ketika Jimmy berada di dalam kelas, salah satu guru jengkel dan kesal kepadanya. Jimmy memiliki pacar bernama Lindsay yang nantinya Jimmy akan membawa Lindsay ke pesta prom night. Akan tetapi, Jimmy membuat Lindsay marah dan memutuskan hubungannya dengan Jimmy. Karena Jimmy selalu tidak peka kepadanya, bahkan sedikit perlakuan romantis pun tidak pernah Lindsay dapatkan. Setelah putus dengan Jimmy, Lindsay mulai berkencan dengan Mitch. Dia salah satu siswa yang selama ini sudah menyukainya. Di malam hari, dalam perjalanan ke pesta prom night, Mitch malah membawa Lindsay ke tempat pemakaman untuk bersantai dan juga kalian tahulah. Nah, saat mereka lagi asik-asik nih, tiba-tiba Mitch diserang zombie. Dia diserang lalu seketika berubah menjadi zombie. Lindsay yang menyaksikannya sangat ketakutan, lantas dia segera melarikan diri dengan mobil Mitch. Sementara itu, anggota klub sci-fi sekolah beranggotakan 4 orang bernama Jules, Stephen, Rod, dan George sedang melakukan penyelidikan pemakaman. Maksud tujuan mereka tidak begitu jelas, tapi yang pasti saat mereka tengah menyelidiki sebuah peti mati, tiba-tiba mereka diserang zombie yang bangkit dari kuburan. Rod terbunuh dan sisa 3 orang lainnya diselamatkan oleh penggali kubur yang mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui kejadian tersebut. Tetapi dia tetap diam hanya untuk mempertahankan pekerjaannya. Dari pengalamannya menghadapi zombie sebelum mereka kabur, penggali kubur menginstruksikan ketiga anak ini tentang cara membunuh zombie. Kemudian zombie-zombie mulai bangkit dari kuburan dan semakin banyak. Jules, Stephen, dan George terjebak dan dikepung banyak zombie. Tetapi di saat yang bersamaan, Lindsay muncul untuk menyelamatkan mereka dan mereka semua akhirnya melarikan diri dengan mobil itu. Zombie yang mulai berkeliaran menyerang supermarket di sekitar, serta mereka juga menyerang beberapa guru di sekolah. Dan tidak menutup kemungkinan pesta prom night juga dalam ancaman zombie. Di satu sisi, Jimmy disibukkan oleh pekerjaan sampingannya sebagai pengantar pizza. Di malam itu, dia sedang bekerja dan ditugaskan untuk mengantar pizza ke sebuah rumah keluarga. Namun bukan uang tips yang didapatkan, tetapi dia dikejutkan oleh satu keluarga yang sudah menjadi zombie. Jimmy pun terkejut dan melarikan diri. Terlepas dari kejaran zombie, Jimmy bertemu Kyle dengan kondisi syok dan ketakutan. Kyle adalah anak nakal yang satu sekolah dengan Jimmy. Mobilnya mengalami kecelakaan dan temannya tewas, dan semua ini adalah ulah zombie-zombie itu. Di saat yang bersamaan, secara diam-diam, 2 zombie mencuri mobil Jimmy. Sangat disayangkan, mereka berdua kini tidak memiliki mobil untuk melarikan diri. Kyle mengeluarkan senjatanya untuk melawan zombie yang menghadang, sementara zombie-zombie mulai muncul berdatangan. Di tempat yang sama, muncul seorang wanita yang tengah jogging bernama Gwen. Dia adalah siswi cantik pemandu sorak di sekolah.
Setelah mereka berhasil mengalahkan semua zombie, Jimmy mencoba menghubungi Lindsay karena dia khawatir mantan kesayangannya takut kenapa-kenapa. Dan ternyata mobil mereka mogok dan sekarang Lindsay bersama 3 anak dari anggota klub sci-fi terjebak di sebuah rumah terdekat yang dikelilingi banyak zombie di luarnya. Pada akhirnya, Jimmy, Kyle, dan Gwen berusaha menolong mereka. Kelompok Jimmy menuju ke sana melalui saluran pembuangan limbah kota. Akan tetapi, di dalam perjalanan mereka menemukan zat yang dibuang oleh pembangkit listrik. Mereka meyakini itu adalah zat yang menyebabkan mayat hidup kembali. Sementara di tempat yang berbeda, sebuah anggota band tengah berdiskusi tentang lagu mereka. Sebelumnya, band ini direncanakan untuk memeriahkan pesta prom night di sekolah, tapi akhirnya enggak jadi dan dibatalkan. Salah satu anggota menikmati kebersamaan dengan menghisap ganjoy. Dia membuka garasi agar udara luar bisa masuk ke dalam. Tetapi ketika dibuka pintu garasinya, mereka dikagetkan dengan banyak zombie. Karena sudah terbuka, zombie-zombie mulai masuk dan menyerang. Dan secara tidak sengaja, mereka menyadari suara musik membuat para zombie terdiam dan menikmatinya. Akhirnya, mereka terus memainkan musik untuk mencegah zombie. Namun secara tidak sengaja juga, mereka mengundang lebih banyak zombie yang berdatangan. Jimmy, Kyle, dan Gwen akhirnya sampai di tempat Lindsay. Ternyata rumah yang mereka tempati untuk bersembunyi itu ternyata adalah rumah duka. Asap dari pembangkit listrik menghidupkan mayat yang disimpan di sana. Mereka pun kocar-kacir ketakutan. Untungnya Kyle berhasil membunuh satu zombie dengan senjatanya. Namun ada 2 zombie lagi yang baru bangkit. Jimmy dan Kyle berhasil membunuh mereka. Akan tetapi, Kyle terkena gigitan dan berubah menjadi zombie. Pada akhirnya, mereka semua terpaksa memukulinya sampai tewas. Setelah kejadian itu, mereka diberi pilihan antara menyelamatkan murid sekolah di pesta prom night atau tetap bertahan di rumah itu dari serangan zombie. Jimmy meyakinkan mereka semua untuk pergi ke sana dan dia kali ini ingin hidupnya bisa lebih berguna untuk orang lain. Pada akhirnya mereka semua memutuskan untuk pergi ke pesta prom night. Gwen berhasil mengambil mobil jenazah dan kelompok tersebut berhasil melarikan diri. Dalam perjalanan, mobil mereka banyak kempes ditembak oleh seorang pelatih di sekolah. Dia menyangka mereka semua adalah zombie yang membawa mobil. Dia meminta maaf dan kelompok itu menceritakan semua yang sudah terjadi. Akhirnya, guru pelatih mempersenjatai mereka dengan barang-barang miliknya. Dirasa mereka sudah cukup siap, akhirnya rombongan itu pergi ke pesta prom night di sekolah dengan mobil Hammer milik pelatih. Nah, di tengah perjalanan mereka bertemu dan menyelamatkan anggota band yang terkepung zombie. Vokalis band itu yang bernama Nash menjelaskan kepada mereka apa yang dialaminya. Katanya sih mereka bermain musik hingga 5 jam tanpa henti agar zombie tidak menyerang karena musik bisa membuat zombie terdiam. Buseng, gimana tuh rasanya keriting-keriting tuh jari. Akhirnya, anggota band itu bergabung dengan kelompok untuk melawan zombie. Setibanya di sekolah, mereka menemukan semua zombie kota telah berkumpul di sana dan mereka datang terlambat untuk menyelamatkan semua orang. Pelatih memutuskan untuk menggunakan bahan peledak untuk meledakkan sekolah. Saat pelatih mulai mengatur rencana, anak-anak sekolah memblokir semua pintu sehingga tidak ada zombie satupun yang bisa melarikan diri. Saat mereka melihat-lihat di sekeliling sekolah, anggota sci-fi menemukan sekelompok murid termasuk ratu pesta prom night yang tengah bersembunyi di kamar mandi. Kemudian mereka segera dituntun ke tempat aman. Sementara pelatih yang sedang mempersiapkan bom peledak, tanpa disengaja dia menjatuhkan remote peledak ke dalam mangkuk keripik. Walaupun remote itu dikelilingi banyak zombie, bagaimanapun juga remote itu harus tetap diambil. Akhirnya Jimmy terpaksa kembali untuk mengambilnya dan Lindsay diam-diam mengikutinya dari belakang. Mereka berdua menyelinap melalui gym untuk sampai ke remote itu, akan tetapi salah satu zombie menyadarinya dan mereka pun ketahuan. Dalam situasi seperti itu, mereka tidak bisa berbuat apapun dan tidak bisa kabur. Sebelum mereka mati dikeroyok zombie, tiba-tiba anggota band memainkan musiknya untuk mengalihkan para zombie. Seketika semua zombie terdiam dan menikmatinya. Lindsay dan Jimmy mulai menari sambil mencari remote itu. Di jalan keluar sekolah, yang lainnya diserang sekelompok zombie, tetapi mereka berhasil mengatasinya. Sementara Gwen ternyata menyembunyikan fakta bahwa dia tergigit zombie. Dia menarik Stephen ke kamar mandi, kemudian dia membuat Stephen terbawa perasaannya terhadap Gwen. Di sana dia mengungkapkan kebenaran, lalu Gwen dan Stephen bermesraan.
Tak lama, Gwen berubah menjadi zombie lalu menggigit lidah Steven. Seketika Steven berubah menjadi zombie dan mereka bermesraan lagi. Kemudian mereka berakhir dengan memakan satu sama lain. Sementara di gym, Jimmy dan Lindsay masih mencari remote. Akan tetapi salah satu zombie secara tidak sengaja mencabut colokan listrik. Nah, tentu seketika musik terhenti dan zombie mulai menyerang lagi secara ganas. Sementara vokalis dan drummer menahan zombie, gitaris mereka yang bernama Jensen mencoba menyolokkan kabel kembali. Jimmy dan Lindsay terpaksa bersembunyi di kolong bangku penonton, di mana mereka diserang oleh zombie Mitch. Lindsay dengan seemosinya berhasil membunuh zombie Mitch dan mereka berdua berhasil kabur. Di satu sisi, band berhasil menghidupkan kembali colokan listrik dan mulai bermain musik dengan lagu rock. Dengan keadaan yang sekarang, memungkinkan Jimmy berhasil menemukan remote-nya. Saat kelompok tersebut berusaha melarikan diri, Jensen ditangkap dan dibunuh oleh gerombolan zombie. 4 orang yang masih hidup keluar dari sekolah melalui jendela. Zombie-zombie tidak dapat melarikan diri dari pintu yang terkunci. Dan ketika semua yang selamat sudah keluar dari sekolah, Jimmy meledakkan sekolah yang membuat semua zombie terbunuh. Dan juga di waktu yang sama, Jimmy dan Lindsay sambil bermesraan. Akhirnya cinta mereka tumbuh kembali. Kemudian mereka yang selamat naik ke bis dan pelatih mengajak mereka semua untuk sarapan. Mereka merencanakan untuk menutup pembangkit listrik agar mencegah penyebaran wabah zombie lagi. Penggali kubur juga selamat, tetapi terlihat ekspresinya seperti mengeluh tentang fakta bahwa dia harus membersihkan kekacauan ini. Film pun selesai.